Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Pagi. Apa kabarnya pagi ini? Baik. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan pagi hari ini kita diberikan kesehatan yang untuk belajar. Nah, selanjutnya anak-anak untuk mengisi waktu ada yang hadir hari ini nggak? Kalau nanti pada hari ini ya. Ya. Nah, ke ketua kelasnya. Ya. Siap. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya. Nah, silakan. Ya, terima kasih. Indonesia, tanah airku, aku di sana jadi pandu. Marilah kita Indonesia Raya, Indonesia Raya. Selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Silakan duduk kembali. Nah, baiklah anak-anak, kita masuki materi kita ya. Kita kan sebelumnya belajar tentang ini pada yaitu manfaat bulan. Nah, inilah cara menunjukkan kewajiban puasa Ramadan, sikap sabar ya, menunjukkan sikap rasa sabar ya. Kemudian memahami hikmah puasa yang dapat membentuk akhlak mulia. Yang keempat, menunjukkan hikmah puasa Ramadan. Pelajaran peserta didik. Nah, yang pertama menjalankan kewajiban puasa. Nah, yang kemudian menunjukkan sikap sabar. Yang keempat, memahami hikmah puasa. Nah, dapat dilihat kira-kira anak-anak sekalian ini bisa ditebak nggak gambarnya ini? Nah, kira-kira ada yang tahu nggak? Silakan. Kira-kira gambar yang mana? Membaca buku. Hah? Iya, meningkatkan kemampuan berpikir ya. Yang pertama maksudnya ya, manfaatnya termasuk manfaat puasa ya. Dari kata lain aja ya. Sebenarnya sudah ada bacaan di sini ya. Tapi Bapak mau berpikir yang lain maksudnya tadi ya. Nah, mau baca ini. Di situ manfaat puasa. Di antaranya yaitu meningkatkan kemampuan berpikir. Nah, pikiran menjadi lebih tenang dan melambat ketika puasa. Pikiran akan melambat, membuatnya lebih tajam. Nah, maksudnya begini anak-anak. Kita berpuasa itu bukan berarti kita malas-malasan atau lemas ya. Justru kita kosong perut dia bisa berpikir yang tajam. Begitu maksudnya ya, lebih cerdas lagi ya. Nah, membuat lebih tajam ya kayak gitu. Karena kosong perut ya, karena kita tidak berpikir mau ini atau itu ya, seperti itu ya. Biasanya kalau habis seperti binatang ya, seperti sapi itu kalau sudah kenyang perutnya dia pikirannya mau tidur ya. Nah, buang air besar di tempatnya sendiri. Nah, tapi kalau kita puasa menahan lapar itu kan kita kan lebih fokus sebenarnya ya. Karena kalau kenyang perut itu pasti pikirannya mau tidur ya. Karena tapi tidak juga ya sebenarnya kalau kita biasanya makanya makan itu jangan berlebihan ya. Kalau berlebihan perut kan kenyang, pikirannya juga Bapak bilang mau tidur. Karena dalam tubuh kita ini bisa 3 bagian ya, seperti tempat
Ini perut kecil aja loh ya. Sepiring itu kita kira lesak ya kalau memang habis 1, 2, 3 piring ya. Nah, makanya piringnya kalau kenyang yang pertama untuk makan, yang kedua untuk bernapas, yang ketiga tempat air minum. Ya, makanya kalau kenyang kita muat ini ya. Dan kalau dari minum dan bernapas, sesak napas ya. Nah, bisa-bisa kita meningkatkan otak. Nah, teknik otak yang dapat meningkatkan ototrofik yang disuruh ibu mengeluarkan lebih banyak sel-sel otak akan meningkatkan fungsi otak. Berarti kalau kita berpuasa itu ya lebih banyak, kita tidak berpikir yang lain, berpikirnya. Nah, tolong ya jangan nantinya belajar saja ya, karena sudah tidak kenyang perutnya seperti meningkatkan pola otak. Otak ini mampu ya karena banyak mengandung kimia, makanya isi kita. Nah, kecuali dimakan sayur-sayuran, ya kan, bukan yang segar, bukan yang hidup-hidup langsung digoreng ya, lebih sehat untuk kita ya. Nah, tapi kalau sudah masuk di pasar, masuk sudah di tes, kita tidak tahu di pasar itu apakah ada pengawet. Sekarang ada pengawet formalin. Pengawetnya orang mayat itu supaya tahan tidak. Nah, karena orang menggunakan itu supaya dia. Nah, itu fungsinya ya. Kalau puasa meningkatkan, jadi otomatis meningkatkan karena kita tidak mengurangi makanannya, tidak sembarang makan. Kalau kosong perut, bukan berarti kosong perut ini lemas fisik tidak kuat ya dengan mesin istirahat. Nah, biasanya kan banyak istirahat ya. Nah, istirahat itu kan mesin itu. Bayangkan perjalanan 24 jam non stop, bisa rusak mesinnya. Sama manusia kalau makan terus, ya tidak kuat juga giling ya. Perut ini ada namanya mesin ya, gilingan jadi itu matematika terus menghafal. Jadi tidak kuat juga kalau berpuasa istirahat. Nah, istirahat fungsinya istirahatnya manfaatnya puasa. Mengurangi stres. Nah, otomatis tidak stres kan, misalnya kan banyak istirahat di rumah. Tapi jangan rajin-rajin juga beribadah yang saat berpuasa terjadi penurunan hormon menghasilkan oleh kelenjar adrenal. Nah, akan kuatkan makanya fungsinya puasa ini tekniknya menghilangkan mengurangi stres ya. Nah, stres itu sama dengan kebanyakan pikiran yang namanya stres ya. Pernah nggak dengan namanya stres? Nah, kemudian mengurangi racun dalam tubuh otomatis, maka jelasin tadi itu. Karena makanan itu banyak mengandung mengurangi zat kimia atau racun tadi ya. Nah, bukan berarti kita makan kuat, bukan gitu maksudnya. Bukan berarti kita banyak makan kuat di kita. Anda kuat sehat ya karena sembarang makan aja. Ya. Nah, itulah tadi manfaat puasa ya. Ayo. Nah, ayo silakan nanya. Silakan. Nah, ada yang silakan. Apa manfaat puasa untuk kesehatan? Ya. Silakan anak-anak yang bisa jawab nggak? Ayo. Silakan yang bisa jawab. Ya, silakan bisa jawab. Nomor 1, puasa membantu menurunkan berat badan. 2, puasa meningkatkan sensitivitas insulin. 3, puasa mempercepat metabolisme. 4, puasa memperpanjang hidup. 5, puasa meningkatkan fungsi otak. 6, puasa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. 7, puasa membantu pembersihan kulit. Iya. Terima kasih kita semuanya beri tepuk tangan dulu. Iya. Kalau mental enggak ya? Tahu nggak mental? Ayo, jelasin mental enggak? Itu tadi bagian manfaatnya ya, manfaat umum aja tadi juga, tapi ini masalah kira-kira ada merasa takut menghadapi sesuatu. Ada nggak berani menghadapi sesuatu? Rasa nggak dalam terjadi dalam hati kita, hati kalian? Pernah nggak? Nah, itu namanya yang terasa itu hati kita, itu mental namanya. Itu namanya yang perasaan itu mental namanya. Perasaan takut. Mentalnya lemah dulu, mentalnya kuat berani. Kayak tadi mentalnya berani, kuat berani. Ini adalah manfaat puasa. Hanya manfaatnya sebagai mental. Tetap kita bisa kontrol ini. Untuk kesehatan puasa yang manfaatnya mental kita hati kita tadi ya. Maksudnya tidak terbawa emosi karena otak menyaring ini ya. Nah, bedakan. Melatih, mengembangkan empati
Empati maksudnya empati, kasihan sama teman. Ya enggak? Pernah enggak merasa kasihan sama teman? Nah, itu namanya empati. Ini nama manfaatnya puasa mental. Hati kita, itu kan hati kan yang rasa kasihan. Nah, mengasah katanya ini waktu yang tepat untuk body better habits. Nah, maksudnya tidak terbawa emosi. Ini ya. Nah, menenangkan hati untuk kesehatan juga ya. Jadi tenang hati kita karena hormon endorfin. Nah, itulah dia dimensi manfaat puasa. Nah, dia manfaatnya spiritual ya. Maksudnya spiritual itu secara datar gitu ya. Untuk dimensi pada tetangga, teman, guru, ya maksudnya manfaat kesehatan. Ya tadi Bapak itu sehat ya kalau puasa ya kan, tidak sembarang makan. Pada umumnya kalau kita berpuasa manfaatnya bukan merasa syukur kepada Allah ya. Kenapa Pak rasa syukur? Mantar kita lapar. Misalnya seperti dia pasti harus bertanya gitu. Ada apa Pak puasa? Masa kita bersyukur lagi? Ada nggak kan seperti ini? Ya kita bersyukur karena puasa nanti diberi pahala oleh Allah ya. Makanya kita bersyukur kepada Allah ya. Itu tapi nanti kalau kita kan meninggal semua nanti. Nah nanti ada Allah memberikan pahala ya. Jangan pikir hidup ini lama. 70 sudah kita meninggal kan. Nanti dengan bekal puasa. Nanti kita berjalan pada masyarakat. Kita kan meninggal. Macam-macam sudah tergantung amalan kita ya kan. Nanti dibangunkan pintu kita yang nanti situ matahari 2 mil. Jadi kalau kita tak kuat amalan, Allah tidak menolong kita di situ, kita akan kekeringatan, mandi keringat, bisa berdarah atau tidak, bisa itu ya, karena di akhirat nanti diperjalankannya. Nah, makanya ada puasa. Nabi Muhammad tidak bisa mampu itu memberi syafaat. Nabi Muhammad tidak bisa menolong kita kecuali Allah dengan cara tadi, dengan berpuasa, diminumkannya kita air. Ya. Nah, ada disiapkan untuk air minum supaya kita tidak haus selama-lamanya. Nah, malah 3 jujuran. Ada nggak bisa nggak kalau puasa kira-kira? Jangan kalau berpuasa maksudnya harus jujur ya. Karena menahan lapar dan haus, jangan makan dan minum belakang. Tapi pernah saya minum Pak, nggak sengaja Pak, nggak apa-apa. Ya jujur ya. Nah harus jujur. Kalau sudah orang nggak jujur bisa berbohong. Susah percaya seperti itu ya. Bisa suatu saat kamu bohong otomatis ada ini ya. Jasmani rohani tidak akan. Yang pasti jasmani kita sehat tadi puasa ya. Jasmani namanya. Rohani ada untuk dia namanya roh. Nah itu rohnya nanti otomatis bermanfaat. Nanti roh kita ini akan meninggal itu bukan hancur. Roh kita bertanggung jawab karena dosa kita ketika kita meninggal. Jadi roh otomatis tidak disiksa karena sudah berpuasa. Ngerti nggak? Nah itu kuburan roh kita itu di situ. Nah itu juga sisa. Nah malah kesabaran otomatis sabar ya. Kalau marah-marah, bagaimana Pak? Kalau misalnya marah-marah langsung bisa pukul teman, saat puasanya sah, tapi pahalanya nggak ada. Kewajibannya tetap diterima puasanya, tapi pahalanya nggak ada. Ya kewajiban anunya tetap, kewajiban tetap gugur ya, tapi pahalanya nggak ada. Nah selanjutnya anak-anak silakan dikerjain tugas ini dulu ya. Nah saya bagikan dulu ya. Kerjakan aja dulu ya. Nah, saya bagikan ya. Silakan dikerjain, silang aja situ ya. Nah, silakan anak-anak dikerjain aja ya. Silang aja situ ya. Nah, silakan dibaca dulu kemudian dikerjakan, disilang diisi, ada pertanyaannya, ada petunjuk. Akan dikerjakan. Ayo, anak-anak sudah? Ya, kerjain aja dulu ya. Baca-baca sesuai dengan perintahnya ya. Ada kesulitan nggak dalam soal ini? Ya, alhamdulillah ya. Karena waktunya. Oke anak-anak mungkin silakan mengumpul. Ayo, silakan waktunya.
Ya habis sudah. Ya satunya. Ya. Ya silakan duduk yang lain sudah dikumpul. Terima kasih karena sudah mengerjain anak-anaknya. Ya. Kita mengulas kembali pelajaran yang baru kita ulasnya mulai dari awal ya. Nah, kita dengar lagi ya. Nah, karena habis ini ada karya kerja kelompok ya. Nanti kan ada kerja kelompok jadi dipelajari dulu ya tuh ya. Nah itu ya diperhatikan dulu. Nah, karena bisa nggak diperhatikan sudah selesai? Ya. Nah lanjut kita kepada tugas kelompok. Nah ini kelompok 1 gitu ya. Nah terus kelompok lain. Nah kelompok 2. Rasanya kelompok 2 aja langsung apa-apa. Nah kelompoknya nanti tulis kelompok 3 ya. Kelompok nanti satu-satu. Oh kelompok 1 silakan. Tulis kelompoknya di situ ya. Nah tulis teman-teman tulis situ. Nah sini teman-teman ya. Apa nih kerjaan aja dulu ya. Nah seperti ini ya. Nah tugas kelompok. Sampai deh ya. Bukan kerja. Ya silakan dikerjakan ya, kerjasama ya, kerjasama sama temannya ya. Ya dikerjain sama-sama ya. Nah, bukan satu aja kerjain ya. Ya. Ya, ada yang ditanyakan? Nah itu kerjasama ya, kerjanya sama-sama teman yang lain ya. Hah? Nanti aja dulu, itu aja. Hah? Ya kerjaan aja tuh dibaca-baca. Nah nanti ketua kelompoknya maju yang bacakan. Nah udah dikerjain? Nah kalau sudah silakan ketua kelompoknya maju ke depan membacakan prestasinya. Nah kelompok 1, nah gitu kan. Ya sudah, silakan beri tepuk tangan teman-teman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari kelompok 2 bacakan diskusi. Ya, udah selesai. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami tadi membagikan diskusi Ya, kita. tumbuh kembang, membangun. Iya, terima kasih. Beri tepuk tangan lagi. Ya, karena materi kita habis sudah selesai. Jadi, Bapak minta silakan dibacakan ke depan ya. Nah, silakan kita pada hari ini. Nah, silakan maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Beri tepuk tangan lagi. Kita akan materi selanjutnya kita akan belajar tentang puasa lagi ya. Nah, yaitu maksudnya